Get the fuck away from my product. What are you doing? Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang telah disekap di dalam mobil van. Seorang laki-laki memakai topeng bangsat, lalu langsung datang untuk bisa melakukan interogasi. Ialah wanita yang bernama Kiki. Entah apa yang dilakukannya, laki-laki tersebut langsung menodongkan senjata untuk bertanya sesuatu yang sangat penting. Start remembering. Right now. Kemudian, saya akan membawa para penonton setia ke 6 bulan yang lalu, di mana kehidupan Kiki adalah seorang pekerja office boy di sebuah hotel remang-remang. Namun ketika istirahat, Kiki mendapatkan telepon panggilan dari seseorang bahwa anaknya bisa dijemput. Hey Grant, You're gonna get your daughter back. Sungguh situasi yang sangat mengharukan, di mana sang putri tercinta yang ada di dinas sosial sekarang bisa dijemput. Congratulations. Selang beberapa lama kemudian, ketika Kiki pulang ke rumah, tiba-tiba saja seorang pria, dialah yang bernama Aksar, langsung menghadang Kiki untuk bisa melakukan obrolan yang sangat penting. Ternyata Aksar adalah mantan suaminya yang baru saja lolos dari penjara, di mana Aksar meminta kepada Kiki untuk bisa berhubungan baik lagi dan ingin rujuk kepada Kiki menjadi suami istri. Akan tetapi Aksar adalah mantan kriminal. Pastinya Kiki tidak akan menerima dan tidak sudi. No, wait. You know, okay. Jail was bad enough. Look, I don't want to go to prison. Please, I swear to you. This last one's big. Look, how do you plan on picking her up, huh? Don't I just give you a ride? no way. We're in this together, Kiki! Singkat cerita, sampai di kontrakan, Kiki langsung melakukan hubungan telepon bersama pengacaranya. Dialah laki-laki yang bernama Grant, untuk bisa mendapatkan informasi bahwa Kiki mendapatkan sebuah masalah. Suaminya yang dulu di penjara ternyata sekarang sudah bebas, meminta kepada dirinya untuk bisa balikan lagi. Akan tetapi sikap suaminya adalah seorang kriminal dan selalu saja memukul dirinya, sehingga Kiki pun tidak mau hal seperti itu terjadi, meminta kepada Grant untuk bisa melindunginya, sehingga mereka pun langsung membuat rencana. You stay strong, alright? Kiki? Kemudian setelah melakukan video call bersama Grant, di mana seorang wanita cantik bernama Lola Ray, dia adalah putri yang sekarang sudah dewasa. 2 tahun telah berlalu diambil oleh dinas sosial karena keluarganya Kiki bersama Aksar benar-benar tidak stabil, sehingga terpaksa Lola harus diambil oleh dinas sosial. Sehingga pada hari ini, di mana Kiki akan mengambilnya kembali untuk bisa mendapatkan hak asuh. Me and you, we're starting over. Kemudian keesokan harinya Kiki langsung datang ke suatu tempat untuk bertemu langsung dengan Aksar. Dialah mantan suaminya yang sekarang sedang tertidur lelap, langsung dibangunkan untuk bisa menodongkan senjata. Mereka berdua langsung melakukan obrolan yang sangat penting tentang hubungannya yang akan kembali. Akan tetapi Kiki yang mempunyai pekerjaan serabutan, bahkan dia tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, di mana Kiki dan Aksar membuat sebuah kesepakatan. How much you making from this deal? Deals for $1 million. $1 million. Sungguh tanpa diduga, ternyata Aksar mempunyai sebuah proyek untuk bisa menjual narkoboy dengan skala besar. Akan perjualbelikan kepada para mafia dengan harga $1 juta. Dan itu cukup untuk bisa menghidupi mereka semua. Setelah melakukan itu, mereka pun mempunyai rencana untuk menghilang. Her daughter. And we vanish. And I'm gonna get so much money. So baby, you gotta say yes.
Tanpa basa-basi, setelah membuat sebuah rencana bersama Aksar, Kiki melakukan perjalanan bersama Aksar menuju ke suatu tempat untuk melakukan transaksi narkoboy tersebut. Di mana Aksar menceritakan tentang prosedur nanti transaksi. Kiki harus diam di mobil dan tidak boleh keluar. Stay here. Singkat cerita, tiba di suatu tempat tepatnya jam 1 dini hari, di mana Aksar bersama konco-konconya yang sudah bersiap-siap untuk bertemu dengan para bos mafia. Dengan barang narkoboy yang sudah disiapkan oleh timnya, mereka pun harus bersiap-siap untuk bisa siap siaga. Karena yang pasti ini adalah transaksi yang sangat besar sekali untuk bisa membuat sebuah kesepakatan dengan harga yang nyata, tetap $1 juta. Setelah perbincangan yang sangat lama bersama para timnya, tiba-tiba saja seluruh para bos mafia yang akan melakukan transaksi telah datang. Hey, get your ass out of the car and hide, okay? Hide now. Kemudian seluruh mafia yang langsung datang dipimpin oleh seorang pria kekar bernama Jackson, mengatakan kepada Aksar untuk bisa mengecek terlebih dahulu barang narkoboy yang akan mereka beli. Namun semuanya harus sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi ketika mereka melakukan perbincangan yang sangat panjang dan perdebatan yang sangat mengerikan, Jackson yang tidak terima dengan kemasan yang tidak bagus, sehingga mereka pun langsung melakukan tawar-menawar harga. Okay. 975. Some motherfuckers get hurt. What do you say? 975? 900. 950. 925, because I like you. Setelah menemukan titik temu $925.000 sesuai dengan kesepakatan, transaksi ini menggunakan uang kripto yang tidak akan pernah bisa dilacak. Akan tetapi tiba-tiba saja penyerangan dimulai. Get the fuck away from my product. Sungguh tanpa diduga, terjadilah baku tembak yang sangat mengerikan, sehingga seluruh para mafia bersama konco-konconya pun telah tertembak. Begitupun Aksar terluka parah. Setelah situasi mereda, akhirnya Kiki langsung mengambil handphone yang ada di dalam saku Aksar untuk bisa mengamankan uang kripto tersebut. Dengan begitu, akhirnya Kiki telah memiliki uang yang telah ditransfer oleh Aksar melalui akun kripto. Tetapi tiba-tiba saja ternyata Aksar masih hidup. Help! It's Kiki. Who else is alive? I don't think Situasi yang sangat kritis. Aksar tidak mengetahui bahwa Kiki telah mengambil akun kriptonya. Namun tiba-tiba saja ketika dalam perbincangan, polisi telah datang. Dua orang polisi yang telah mendengar baku tembak, akhirnya mereka pun langsung datang ke TKP. Melihat apa yang telah terjadi, ternyata di sini sedang terjadi transaksi narkoboy yang sangat kacau. Mereka melihat banyak sekali gumpalan-gumpalan dan 3 peti narkoboy dengan berisi banyak, di mana mereka adalah polisi korup sehingga mempunyai sebuah rencana untuk menggelapkan narkoboy tersebut. Everyone knows we're here. We're not on duty. See? Wait a second. He's still alive. Sorry, buddy. Kemudian salah satu dari mereka telah melihat ada darah yang telah berceceran. Diduga ada seseorang yang telah lolos, dan mereka pun langsung mengambil alat deteksi sinyal untuk bisa mengetahui siapakah yang ada di dekat sini. Ternyata ada beberapa orang, dan salah satunya yang tiba-tiba saja mati. Itu adalah Kiki yang telah mematikan handphonenya. Sehingga para polisi itu pun menyangkal bahwa ada seseorang yang sedang bersembunyi. Kiki yang terus saja mengendap-endap untuk kabur dari tempat ini, dia pun langsung mengambil satu senjata untuk melakukan perlawanan. Lalu, tiba-tiba
I'm just a girlfriend. Axar brought me here. Intense, and then they just started shooting. Who shot first? Get up. Sungguh tanpa diduga, untungnya Aksar yang telah menyelamatkan Kiki dan dua polisi tersebut telah mokat. Kiki yang membicarakan tentang putrinya berterima kasih kepada Aksar karena telah menyelamatkan hidupnya. Mereka pun langsung bergegas. Get me in the truck, Kiki. Singkat cerita, dalam perjalanannya sangat panjang, Kiki yang telah melihat kondisi Aksar benar-benar kritis dan tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Karena itu masalahnya akan semakin sulit. Hingga pada akhirnya di mana Aksar telah meninggal di dalam mobil, Kiki langsung melarikan diri untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Fokus terhadap putrinya yang akan dijemput di dinas sosial. Dengan tanpa basa-basi, Kiki langsung meninggalkan Aksar dan dia berjalan menuju suatu tempat untuk melakukan penjemputan putrinya. I'm here to pick up my daughter, Lola, right? Singkat cerita, akhirnya Lola sebagai putri tercinta telah dibawa ke kontrakan yang sangat kumuh. Hanya satu petak di mana kasur, toilet, dan semua barang-barang dapur ada dalam satu tempat tersebut. Walau seperti itu, Lola sangatlah senang daripada hidup bersama orang lain. Lebih baik hidup bersama ibu sendiri. Kemudian Kiki langsung mempersiapkan untuk bisa makan di luar dan merayakan kehadiran Lola. No. Okay, tomorrow we will live small, but today I want to celebrate, okay? Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, akhirnya Kiki langsung bertemu dengan Grant. Namun tiba-tiba saja seorang detektif langsung datang bertanya kepada Kiki tentang mekanisme penjemputan Lola dari kontrakan ke dinas sosial. Karena itu jarak dengan hampir 400 km. Itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun kenapa di mana Lola hanya menjemputnya dalam 1 hari, padahal dia adalah orang yang tidak punya. Bahkan detektif itu mengatakan apakah dia bertemu dengan Aksar bersama konco-konconya, karena waktu semalam ada sebuah baku tembak yang sangat mengerikan. Untung saja Kiki memberikan sebuah tanggapan yang masuk akal dan mereka pun menemukan jalan buntu. I'm willing to put this case on ice. Miss Kiki, good luck on your new job. Don't screw it up. Singkat cerita, Kiki yang sekarang sudah berada di kontrakan dan berdandang sangat rapi untuk bertemu dengan seseorang dan akan melakukan sesuatu. Meminta kepada Lola untuk diam sejenak karena harus mempersiapkan kedatangan Lola dan merayakannya. Setelah melakukan perbincangan dengan Lola, akhirnya Kiki pun langsung berangkat. Namun tanpa disadari, ternyata di belakang ada seseorang yang langsung membekuk Kiki. Singkat cerita, kita kembali kepada adegan si laki-laki bertopeng bangsat. Ternyata itu adalah konco-konconya Aksar yang menginginkan uang kripto diambil oleh seseorang. Pastinya orang yang satu-satunya selamat adalah Kiki. I want that money. Kiki, you'll do this. Okay. Okay, I took Kiki, now! I want your exchange number. Okay. What are you doing? Sungguh mengerikan sekali. Singkat cerita, akhirnya Kiki pun langsung menghubungi pihak kripto untuk bisa mencairkan uang tersebut. Setelah uang itu cair dan di tangan Kiki, akhirnya Kiki pun langsung bergegas untuk bisa menghubungi anaknya bersiap-siap memberikan sebuah kejutan bahwa dirinya telah membeli rumah baru. Our own place. We're moving in next week. Yeah, of course. There's a real kitchen. So I get my own room? We both get one. Oh my god.
Oh my god! Ternyata bukan hanya rumah, tetapi Kiki diberikan kejutan yang kedua, yaitu adalah mobil baru. Ready? The car? Oh my god! Dengan tanpa penuh curiga, di mana Lola memeluk Kiki dan berterima kasih apa yang telah terjadi, mempersembahkan kedatangan Lola ke dalam hidup dirinya. Setelah itu, Kiki meminta kepada anaknya untuk siap-siap masuk ke dalam mobil karena semua barang-barang sudah disiapkan. Akhirnya mereka berdua telah menghilang. Okay, let's go! Your best life. I still have secrets. We all do. Ya, disinilah film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia ke dia GC? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seorang perempuan yang telah menikahi seorang berandal bernama Aksar. Hidupannya hancur ketika Aksar bermain di belakang dengan melakukan tindakan-tindakan kriminal paling mengerikan, sehingga keluarganya telah benar-benar hancur. Kiki kehilangan putrinya. Namun suatu ketika di mana Kiki telah mendapatkan anaknya kembali, dia pun langsung membalas apa yang telah terjadi dilakukan oleh Aksar untuk bisa mendapatkan hidupnya kembali. Uang kripto senilai hampir $1 juta bisa memenuhi kehidupan yang baru dan hidup yang baru untuk Kiki dan Lola. Memang film yang sangat mengesankan. Apakah di dunia nyata akan bisa seperti itu? Pastinya kita tanyakan saja kepada sang rumput yang bergoyang. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kedia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.